Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifah Khairunisa. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 2 yang akan membahas aplikasi premium sharing Netflix dengan tema efisiensi biaya versus resiko keamanan digital. Latar belakang berdasarkan data infografis pembelian aplikasi sharing premium Netflix. Di era digital saat ini, banyak aplikasi hiburan dan produktivitas seperti Spotify, Netflix, YouTube Premium, Canva, dan lain sebagainya yang menawarkan layanan berbayar dengan berbagai keuntungan premium. Namun karena adanya harga langganan yang relatif tinggi, banyak pengguna khususnya dari kalangan Gen Z memilih membeli layanan premium sharing dari pihak ketiga yang tidak resmi. Berdasarkan profil responden terhadap kuesioner yang telah dibagikan mendapatkan respon sebanyak 38 orang. Hasilnya, para pengguna Netflix didominasi oleh perempuan berstatus sebagai mahasiswa dengan rentang usia 20-25 tahun. Pendapatan rata-rata per bulan sebesar Rp2.899. Berdasarkan kebiasaan dan perilaku konsumen, mayoritas responden memilih langganan bulanan karena dianggap lebih praktis dan ekonomis. Mereka membeli layanan tersebut terutama karena kebutuhan dan gaya hidup, serta mendapatkan informasi tentang penyedia layanan melalui media sosial, khususnya Twitter dan TikTok. Berdasarkan aspek hukum, 76,3% dari 38 responden mengetahui bahwa sebagian penjual layanan premium sharing mendapatkan akses black market atau sumber ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna memahami adanya pelanggaran hukum dan risiko keamanan di balik praktik layanan sharing tersebut. Meskipun sebagian di antaranya mungkin tetap memilih menggunakan layanan itu karena alasan efisiensi biaya atau kemudahan akses. Dari efisiensi biaya, kita mendapatkan 79,9% dari 38 responden menilai bahwa alasan efisiensi biaya dapat menjadi pembenaran bagi konsumen untuk menggunakan layanan sharing premium dari pihak ketiga. Sementara 94,7% dari 38 responden berpendapat jika harga di dalam aplikasi resmi lebih murah, maka mereka akan beralih langganan di aplikasi resmi Netflix secara langsung. Hal ini menggambarkan bahwa keputusan konsumen sangat berpengaruh oleh faktor ekonomi, bukan semata-mata preferensi terhadap layanan ilegal. Mayoritas pengguna memilih layanan sharing karena alasan biaya, namun akan beralih ke Netflix resmi bila harganya lebih murah. Dari aspek resiko, mayoritas pengguna menyadari resiko akun sharing dan semakin berhati-hati setelah mengetahui adanya kasus penipuan kebocoran data serta pemblokiran akun. Dari banyaknya respon, 86,8% dari 38 responden merasa bahwa pengguna akun sharing memiliki potensi resiko. 73,7% dari 38 responden pernah mendengar kasus penjual akun premium sharing melakukan penipuan terhadap konsumen. 55,3% dari responden pernah mendengar kasus adanya kebocoran data dan pemblokiran akun yang disebabkan oleh pembelian akun Netflix ilegal. Sementara 100% responden menyatakan setelah mendengar adanya kasus tersebut membuat responden lebih berhati-hati dalam berlangganan aplikasi. Sementara itu, kita mendapatkan insight berdasarkan teori perilaku konsumen. Berdasarkan teori motivasi, 78,9% sebagian besar pengguna berlangganan Netflix karena kebutuhan hiburan dan mengikuti tren, menunjukkan motivasi hedonis dan sosial. Persepsi, 76,3% konsumen menyadari sebagian layanan sharing berasal dari sumber ilegal, namun tetap digunakan karena preferensi harga resmi dianggap mahal. Gaya hidup, sebanyak 63,1% mayoritas penggunaan adalah mahasiswa usia 20-25 tahun yang aktif di media sosial seperti Twitter, sebanyak 39,5% dan mencerminkan gaya hidup digital dan mobile entertainment. Loyalitas sebanyak 94%, hampir seluruh responden menyatakan akan beralih ke langganan resmi
jika harga lebih terjangkau, menunjukkan potensi loyalitas yang kuat terhadap aplikasi Netflix tersebut. Berdasarkan keputusan pembelian, sebanyak 71,1%, durasi langganan bulanan dipilih karena dianggap lebih efisien dan fleksibel, memperlihatkan keseimbangan antara pertimbangan emosional dan rasional. Berdasarkan budaya dan kebersamaan, 86,8% sebagian besar responden merasa penggunaan akun sharing beresiko, namun tetap ingin menjadi bagian dari tren tontonan global, sehingga menandakan Netflix memiliki nilai budaya dan sosial yang tinggi. Berikut ini video sharing di dalam aplikasi Netflix, membahas mengenai kebijakan Netflix tentang sharing dan kebijakan fitur household yang dibuat Netflix untuk mencegah pengguna nakal. Murah dan menggoda, tapi apakah resikonya sepadan? Ayo kita bahas yang kalian belum ketahui tentang Netflix. Kelebihannya sih jelas, harganya murah banget, gak bisa langsung dipakai, dan cocok untuk orang yang mau nonton 1 atau 2 film aja. Tapi dibalik itu semua, ada banyak sekali resiko, dan rata-rata mereka sadar setelah kejadian. Pertama, akun bisa hilang kapan aja. Penjual bisa mengubah password sewaktu-waktu, atau akunnya ditutup karena ketahuan oleh Netflix bahwa akun itu adalah hasil carding. Kedua, privasi kamu gak aman, tentunya penjual bisa lihat perangkat apa yang kamu gunakan saat login, lokasi kamu login, dan jam berapa nih kamu aksesnya. Tiga, kamu bisa tiba-tiba logout dari device tersebut karena penjual reset device-nya untuk mengalami Netflix. Dan terakhir, kalau akun itu hasil curian, kamu bisa terlibat nih tanpa kamu sadar. Misalnya kamu lagi nonton drama tapi tiba-tiba keluar. Banyak penjual bilang, sabar ya kak, lagi bersihin device. Padahal itu artinya lagi banyak perangkat yang pakai. Lagi diakalin untuk gak kedetek Netflix. Jadi sebelum beli akun murah, pastikan tahu resikonya. Murah boleh, asal jangan merugikan diri sendiri. Yang kedua, praktek jual beli akun sharing Netflix ilegal. Video yang membahas mengenai harga murah yang ditawarkan oleh para penjual di luar website resmi dengan durasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pernah nggak sih kalian bingung kenapa aplikasi Netflix itu makin ketat soal sharing? Atau kenapa ya akun kita tiba-tiba minta verifikasi rumah? Netflix itu sistemnya langganan per rumah tangga, bukan per orang di mana saja. Jadi, walaupun satu akun bisa dipakai oleh beberapa profil, tetapi harus di lokasi yang sama. Nah, Netflix ini punya teknologi untuk mengecek di mana lokasi kamu yang dipakai aluran teknologi atau enggak. Mereka lihat dari IP address, lokasi perangkat, atau sampai pola pemakaian. Misalnya aku sering dipakai di kota A, terus mendadak login di kota B, terus di kota C. Netflix otomatis curiga. Makanya mereka bikin fitur household. Household itu kalian bisa login di banyak perangkat seperti laptop, HP, dan smart TV. Cuman kalian harus dalam satu rumah. Dan kalau ada aktivitas mencurigakan, sistemnya langsung minta verifikasi rumah atau melogot perangkat tertentu. Padahal Netflix tahu satu rumah ya berarti satu lokasi. Nah, di sini Netflix bisa langsung batasi. Jadi sebelum kita bahas aplikasi sharing ilegal, perlu kita tahu dulu nih batasan dari aplikasi Netflix itu seperti apa dan sistem kerja Netflix-nya itu kayak gimana. Yang ketiga, kelebihan dan risiko yang dapat dihadapi. Video yang membahas mengenai keuntungan dan juga risiko yang bisa dihadapi oleh pelanggan akun Netflix premium dari pembeli di luar website resmi. Kalian pasti sering lihat di section komen medsos kayak Netflixnya kak 20.000 satu bulan, cus cek profil aku, atau Netflixnya kak 45.000 buat device semi private. Harganya jauh banget dari resmi. Sampai muncul pertanyaan, gimana sih caranya biar kayak gitu? Banyak penjual akun Netflix premium murah itu biasanya bukan penjual resmi dari Netflix. Mereka biasanya bagi-bagi akun premium itu ke 4-6 pengguna. Tapi bukan cuma itu saja, ada juga yang pakai akun hasil curian, hasil carding, atau hasil trial yang diperpanjang secara ilegal.
Nih ya, biasanya pembeli itu cuma dikasih satu profil yang sama. Tetapi yang megang password dan email yaitu utamanya penjualnya. Artinya, mereka bebas login atau di-face akun kamu atau menghapus akun kamu. Misalnya nih, akun yang kamu pakai ternyata milik orang luar negeri, terus akhirnya dipakai sama kamu tanpa izin, terus tiba-tiba diblokir sama pihak B. Nah, Netflix langsung bisa suspend akun kamu, terus kamu yang beli slot nggak bisa akses apa-apa, dan uangmu hilang. Jadi kalau ada orang yang jual beli akun Netflix tapi harganya murah, udah dipastiin tuh, itu berarti ilegal. Yang keempat, aturan Netflix yang belum banyak orang tahu. Video ini membahas mengenai kebijakan Netflix yang mengharuskan satu akun hanya satu rumah. Atau simpelnya, jika akun aslinya berada di kota A, maka akan sulit untuk diakses di kota D. Pernah nggak kamu login Netflix terus ditolak? Karena itu bukan salah kamu. Netflix itu sebenarnya banyak banget yang belum pernah orang baca. Satu akun itu adalah satu rumah, bukan satu game, satu circle, atau satu planet. Walaupun ada banyak profil, itu cuma untuk pembagian layar, bukan izin untuk dipakai oleh beda orang, apalagi beda kota. Netflix itu tahu mulai dari IP kamu, alamat kamu, lokasi nonton kamu. Jadi Netflix ketat itu loh. Jadi kalau kamu tinggal di luar, tapi aku kebanyakan dipakai di konten Semarang, Netflix bakal bilang, siapa lagi? Makanya sekarang banyak tuh yang tiba-tiba keluar aplikasi ataupun minta verifikasi rumah. Itu bukan error ya, tapi itu fitur keamanan. Jadi sebelum kalian protes soal slot sharing, kenali dulu nih cara Netflix bekerja. Berikutnya, harga akun murah yang dijual oleh penjual akun sharing. Video ini membahas mengenai macam-macam harga yang ditawarkan oleh penjual akun aplikasi premium sharing. Kenapa sih akun Netflix murah banget bisa sampai 10.000? Nih aku bongkar. Kebanyakan akun murah itu bukan kerjasama resmi, tapi mereka beli satu akun premium, terus dibagi-bagi deh ke banyak orang. Kos-kosan. Lebih parahnya lagi, ada yang sampai pakai akun curian atau akun carding, kayak pakai kartu kredit orang atau akun trial yang dipakai. Makanya harganya gak masuk akal. Kamu dikasih satu profil tapi email sama password dipegang sama penjual. So basically dia punya akses penuh. Mau hapus profil kamu bisa, mau login kamu bisa, apalagi mau ubah password kamu ya bisa banget. Yang paling sering kejadian, akunnya tiba-tiba hilang karena kartu kredit milik aslinya diblokir bank. Begitu kena blokir, semua pembeli slotnya ikut wassalam. Jadi kalau misalkan ada yang terlalu murah, 100% pasti ada yang nggak beres. Yang kelima, manfaat dan resiko pembeli akun Netflix ilegal. Video ini membahas mengenai manfaat dan juga resiko yang dapat mengintai pembeli dan pembelian akun Netflix murah yang tidak sesuai dengan ketentuan Netflix. Beli akun Netflix murah itu boleh aja, tapi Kelebihannya sih jelas, murah banget, tinggal pakai, enak buat orang yang mau nonton cuma sebentar. Makanya, itu yang membuat orang banyak tergiur. jangan kaget kalau misalkan resiko yang gak kelihatan itu banyak banget. Akun bisa hilang kapan aja, tiba-tiba logout, ataupun pindah tangan tanpa kamu sadari. Privasi jujur aja rentan banget. Penjual bisa lihat device yang kamu pakai, lokasi login kamu, bahkan jam kamu nonton. Iya, itu semua ada di dashboard akun. Terus apa? Dan kalau akunnya hasil carding, kamu kena imbasnya. Akunnya diblokir permanen, no refund, no penjelasan. Jadi akun kamu gak bisa login selamanya. Jadi murah itu menarik, tapi tetap ada harga yang harus dibayar.
Di sini juga kami membuat threads di aplikasi Twitter yang tentunya sangat cocok nih dan juga sesuai dengan topik yang kita ambil. Judul pertama yaitu apakah membeli akun sharing aplikasi premium termasuk gray area digital? Yang kedua, mau beli akun Netflix lewat pihak ketiga? Ini adalah cara yang lebih aman dan juga berbasis teori. Yang ketiga, mengapa konsumen tetap membeli akun sharing aplikasi premium meskipun berisiko? Yang keempat, kenapa pembelian akun sharing premium khususnya Netflix terlihat murah tapi bisa mahal di akhir? Yang kelima, ada efisiensi biaya vs keamanan digital, dilema pengguna Netflix di era digital. Yang keenam, aplikasi premium sharing Netflix, efisiensi biaya vs risiko keamanan digital. Yang terakhir, ada premium sharing Netflix menjadi solusi hemat atau bom waktu keamanan digital. Seluruh thread itu tentu saja sesuai dengan topik yang kami ambil, yaitu digital lifestyle yang berhubungan dengan Netflix. Tentu saja dari banyaknya konten yang sudah kita ambil, kita menghubungkannya dengan teori yang sudah ada. Teori yang bisa dihubungkan antara lain yang pertama, yaitu teori kebutuhan dan motivasi menurut Maslow. Yang kedua, teori persepsi konsumen. Yang ketiga, teori pengambilan keputusan konsumen. Yang keempat, teori perilaku konsumen digital. Yang kelima, teori perceived risk theory. Dan yang keenam yaitu digital lifestyle dan juga perubahan nilai konsumen. Berikut ini adalah konten podcast yang sudah kami buat yang tentunya sesuai dengan topik kami, yaitu aplikasi premium sharing Netflix, efisiensi biaya vs resiko keamanan digital. Halo semuanya, jadi kami sekarang mau update podcast mini nih yang ngebahas tentang mungkin kalian banyak nih yang familiar deh terkait isu ini. Topik apa itu ya? Wah, topik apa? Penasaran banget nih. Ayo bahas. Nah, penasaran kan? Jadi kita mau bahas tentang bisnis sharing aplikasi premium yang lagi marak nih di kalangan pengguna media sosial. Contohnya nih, seperti akun aplikasi premium buat Spotify, Viu, Iqiyi, HBO, dan tentunya yang jadi topik utama kita pada hari ini yaitu aplikasi streaming movie Netflix. Oh iya, yang jualan akun premium buat Netflix tapi murah itu ya, yang harganya bisa cuma 10-20 ribu, terus sering muncul tuh di TikTok, IG, sama grup-grup WA itu loh. Yang captionnya biasanya suka gini, murah tapi aman kak, tenang aja. Padahal beneran aman gak tuh? Padahal banyak banget nih kasus penipuan pembelian aplikasi premium murah. Korbannya tuh biasanya orang-orang yang tergoda harga murah tapi kena prank digital. Tapi emang wajar sih kalau promosinya meyakinkan terus testimoninya banyak. Siapa tuh yang gak tergiur sama harga murah? Padahal kan belum tentu ya itu testimoninya asli atau enggak. Betul banget. Nah, maka dari itu topik yang mau kita diskusiin kali ini yaitu tentang sharing aplikasi premium Netflix. Kita di sini bakal sharing nih pengalaman teman-teman, terus kasih pencegahan nih buat audiens kita tentang gimana sih cara bijak dalam membeli akun premium ini supaya resiko ketipu seller itu tidak ada dan ada susupan malware tuh tentunya kan ke perangkat kita ataupun akun kita bisa hilang, bisa dicegah sama si sellernya. Nah, buat itu langsung aja nih kita ke segmen pertamanya. Gini deh, kita jujur-jujuran aja. Kenapa sih aplikasi sharing premium Netflix ini bisa murah banget? Nih jawabannya simple ya, karena murah. Bayangin aja dari harga aslinya 60 ribu bisa jadi 15 ribu. Bahkan durasinya juga kita bisa pilih tuh, ada yang seminggu, 2 minggu, bahkan cuma sehari pun ada. Kalau beli di platform aslinya kan biasanya langganan bulanan aja. Bagi kaum mendang-mending itu yang tapi tetap butuh hiburan itu benar-benar hemat yang sangat nyata banget deh. Nah, bener banget. Apalagi kan kalau lagi tanggal tua ya, duit cuman cukup buat makan ayam geprek aja. Iya benar. Kan yang penting kita bisa nonton drakor, anime, film horor tanpa bikin dompet kering.
Tapi tetap aja sih kalau beli dari penjual pihak ketiga itu banyak banget aturannya. Kayak Setuju. contohnya nih, sebelum login kalau mau aman itu katanya harus hapus dulu aplikasi Netflixnya, matiin data seluler sama wifi juga tuh, Bener nyalain mode pesawat, restart HP, terus download ulang aplikasi Netflixnya. Kan jadinya boros waktu banget ya. Iya ya. Nah, ternyata ribet banget kan ya. Jadi harganya murah, tapi tetap harus ada hal yang lain kan yang dikorbanin kalian. Bener banget, jadi ya sesuai harga lah. Tapi memang kalau lagi butuh hiburan singkat memang bisa jadi alternatif sih. Itu juga yang bikin orang-orang banyak minat cuma nyewa akun buat sementara. Karena kadang ya, sebelum kita beli udah mikir nih, mau nonton film apa ya? Terus pas udah dibeli jadi lupa tuh semuanya yang mau ditonton. Kalau durasi sewanya sebulan kan sayang. Iya ya, jadi mungkin banyak yang pikir kalau durasi sewanya pendek, jadi lebih bisa hemat uang. Nah, iya betul tuh. Faktor ekonomi dan waktu juga bermain di situ ya. Oke deh, berarti banyak banget ya orang yang beralih langganan ke akun sharing yang dijual, entah itu faktornya gara-gara lebih murah atau juga durasinya yang lebih bisa disesuaikan. Nah, sekarang aku mau tanya nih, ada gak nih yang mau sharing tentang pengalaman kalian beli akun sharing premium ini? Aku mau cerita tentang pengalaman aku beli akun Netflix di satu penjual yang aku kenal dari Twitter. Ini namanya disamarin aja ya. Jadi waktu itu gara-gara pengen nonton cuma satu series doang, aku coba tuh beli yang durasinya seminggu. Terus itu nonton series apa tuh? Tuh yang happening itu tuh series Netflix yang judulnya Abadi Nanjaya. Oh Oh iya, tahu yang kemarin sempat viral itu. Iya, Nah, iya bener. Nah, udah tuh aku beli sekitar 15.000 kalau nggak salah. Aku coba login, udah nurutin banget nih step-step yang di atas yang sempet aku singgung tadi. Kayak contohnya restart HP, download ulang aplikasinya, bahkan pakai data seluler, nggak pakai wifi. Itu nggak boleh pakai wifi atau gimana maksudnya? Iya, katanya sih gak boleh. Awalnya tuh aku udah lancar tuh, aku nonton juga gak ada masalah. Tiba-tiba pas aku udah offline terus mau nonton lagi, password yang dikasih itu gak bisa dimasukin. Aku coba hubungin ke sellernya, dikasih akun baru, tapi sekalinya bisa login terus logout lagi, sampai hampir 5 kali loh dikasih akun baru. Aduh. Kalau kayak gitu buang-buang waktu banget gak sih? Iya, makanya kan rugi banget ya, niatnya mau santai-santai sambil nonton, malah ribut sama akun sendiri. Ya jadi sebel gak sih? BTW aku juga punya pengalaman deh. Dulu aku beli akun sharing premium, durasinya 1 bulan, terus harganya 35.000. Oh, murah banget ya. Aku pernah lihat tuh di seller lain ada yang harganya sebulan 45.000, ada juga tuh yang 30.000. Iya, jadi setiap seller tuh kayak punya harga masing-masing itu. Terus aku tuh beli yang di salah satu seller yang jual 35.000 ini. Nah, pas seminggu awal itu masih aman-aman aja kan. Tapi ada nih suatu hari aku buka layar, kondisinya akun yang dikasih seller udah aku masukin ke perangkat. Di situ tertera katanya perangkatmu bukan bagian dari rumah dengan akun Netflix untuk akun ini. Abis itu aku dikasih pilihan mau nonton sementara atau keluar. Kalau mau nonton sementara, aku harus kirim kode OTP ke email yang dipakai buat akun itu. Sedangkan akun yang dikasih aja bukan email aku sendiri. Jadi harus nunggu dari sellernya dulu deh. Terus kamu pilih yang mana tuh? Aku jadinya pilih yang nonton sementara sih. Terus kalau mau nonton sementara durasinya cuma 14 hari aja. Jadi kayak kepotong dari durasi yang awal janjiin itu loh. Oh, ternyata banyak banget nih ya problem yang bisa terjadi kalau kita gak hati-hati pas mau beli aplikasi premium. Betul. Nah, selain bisa boros waktu, ternyata juga bisa ada kerugian berupa materi juga kan ya. Kan nanti mau nonton juga jadi gak tenang. Iya ya, ternyata banyak banget ya resiko kayak gitu. Selain dari seller yang bisa aja nakal, bahkan dari akun yang dikasih pun kita belum tahu ya apa itu aman atau enggak. Tapi jujur deh, kalau kita ngomongin benefit dari sharing, itu sebenarnya banyak banget. Iya sih, kayak misalnya dari harga juga udah jelas lebih murah kan. Terus durasinya banyak banget pilihannya. Iya, buat jangka pendek, beli akun sharing jadi solusi yang cepat dan murah. Tapi ini nih masalah utamanya, kita itu cuma dikasih profil, bukan akses penuh. Jadi gara-gara penjual juga mantau akun kita, mereka bisa ganti password kapan aja.
Iya, kalau penjualnya amanah dan trusted tuh. Tapi kalau lagi apes ketemu sama yang nakal, gimana dong? Ya sih ya. Terus nih ya, kalau akun kita dipantau berarti mereka bisa tahu dong kamu nonton apa, pakai HP apa, jam berapa aktif, lokasi kurang lebih aman. Kalau gitu serem juga ya. Serem gak sih? Iya. Takutnya terjadi hal yang gak diinginkan kan ya. Nah, terus banyak juga tuh akun murah itu didapat dari hasil nyuri, kayak misalnya dihack gitu. Jadi akunnya hasil Kerdi. Makanya kan sering juga tuh dikasih akun, tapi namanya itu aneh, atau kalau enggak itu format emailnya tuh asing banget. Iya sih bener ya, kayak acak-acakan gitu gak sih? Iya, betul. Terus banyak penjual yang nawarin garansi terjamin. Nyatanya kalau akun kita mati sebelum waktunya, terus garansi udah habis, penjual gak bakal tanggung jawab, jadinya kan rugi juga ya. Iya, aku sendiri juga pernah ngalamin hal kayak gitu. Aku tuh beli durasi yang 1 bulan tuh, tapi cuma dapat 25 hari aja. Ya karena si penjualnya juga nggak mau lagi tanggung jawab, semisal akunnya nggak bisa diakses tuh di tengah jalan. Wah, ternyata beli akun sharing itu efisien dan murah ya. Tapi gara-gara efisien dan murah itu juga bikin resikonya juga tinggi. Ya seperti yang tadi sudah kita jelaskan, rekan-rekan jelaskan. Nah, yang sudah Marjani dan Reka sharing juga. Ada yang durasinya nggak full, passwordnya selalu diubah-ubah. Bahkan di medsos banyak yang apes nih ketemu seller nakal. Tapi tetap aja tuh masih banyak yang beli ya. Terus Iya, mantap, banyak murah juga. lah. Iya, terus banyak juga kan ya yang belum melek atas resiko-resiko yang bakal hadir. Nah, ini disclaimer ya, buat teman-teman juga nih, kita yang sedang dengerin podcast kita kali ini, kalian harus pilih nih, mau hemat uang, mau hemat tenaga. Kan kalau kita beli di website resminya, tinggal sekali klik langsung dapat deh akses premiumnya. Gak perlu tuh susah-susah restart device, download ulang, atau lain sebagainya ya. Iya sih, bener. Soalnya nih, kalau kita salah pilih, yang riset itu bukan cuma akun kita, tapi juga perasaan kita, jadinya kita sedih. Wah, itu dalam banget sih. Nah, oke nih teman-teman. Tadi kan udah cerita nih pengalaman pribadi kalian mengenai sharing Netflix ini. Nah, sekarang kira-kira ada tips gak nih buat teman-teman yang nonton? Gimana sih caranya supaya akun kita itu aman? Oke, nih, jadi aku tuh mau kasih tips ya, tips singkat buat kalian yang mau beli akun sharing. Yang pertama, kalau mau sharing itu, kata aku mah mending langsung beli di website Netflixnya aja. Di situ juga bisa sharing loh, bahkan udah jelas akunnya kita yang megang kan. Emang bisa ya? Iya bisa. Jadi ada paket-paket yang bisa di-sharing sama teman kita atau keluarga kita gitu. Oh, gitu. Iya. Terus nih tips yang kedua, kalaupun mau beli sharing di pihak ketiga, kalian jangan percaya harga yang keterlaluan murahnya. Kalian juga harus cek-cekin testimoni mereka. Kalau nggak cukup dari testimoni, bisa tuh dicari username sellernya di search bar Twitter. Soalnya kalau mereka sekalinya nipu nih, pasti ada aja yang nge-spill. Terus sambil cantumin juga akunnya. Kalau masih belum cukup, coba deh lihat status kontaknya pakai get contact. Generasi Z mah bisa lah yang kayak gitu. Iya, tahu. Iya. Nah, yang ketiga, kalau mau lebih aman, coba deh patungannya bareng sama keluarga beneran atau temen yang bisa kalian ajakin juga yang suka lihat movies atau drama gitu. Nah, itu aja sih menurutku yang perlu diperhatiin. Oke, makasih ya infonya. Nah, boleh tuh ya sharing sama keluarga. Nanti kalian bisa rekomendasiin series ke keluarga. Ibu tawarin drama Cina, kakak tawarin drama Korea, bapak tawarin film-film action. Yah, sesuai minat mereka masing-masing lah. Betul Jadinya nanti bayar bulanannya nggak terlalu berat ya. Iya, betul. Dan lebih seru juga jadinya. Iya. Nah, oke guys, gak kerasa ya kita udah sampai di ujung durasi. Terima kasih banyak nih buat yang mau dengerin obrolan kita yang penuh cerita ini ya. Harapannya semoga sih podcast mini ini nih dapat memberikan insight baru kepada teman-teman yang mau berlangganan aplikasi premium. Contohnya nih dari resikonya, teman-teman bisa lebih aware nih. Ya. Aplikasi premium sharing itu resikonya banyak banget ya. Iya. Tapi manfaatnya juga
ya murah, bisa diakses cepet juga. Tapi kita juga lihat nih teman-teman resikonya yang banyak banget, data-data kita bisa dicuri, bisa hilang dan lain sebagainya. Nah, intinya kalian jangan tergiur lah sama harga murah, karena semakin murah pun maka makin tinggi juga nih resiko yang teman-teman bisa dapatkan. Semoga podcast kali ini kalian juga bisa lebih bijak untuk meneliti sebelum membeli. Nah, terakhir nih, terima kasih juga untuk VK, Marjan, dan Alif ya, yang udah bergabung ke dalam podcast ini dan berbagi kisah menarik ya. Sama-sama. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dadah. Berikut ini yaitu diskusi kaitan antara topik yang sudah kami ambil dengan teori mata kuliah perilaku konsumen. Yang pertama yaitu teori kebutuhan dan motivasi. Nah, menurut Maslow, aplikasi hiburan seperti Netflix itu yaitu termasuk ke dalam kebutuhan sosial dan juga psikologi. Sedangkan kaitannya dengan materi, sharing akun premium itu menjadi solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan hiburan dengan biaya yang seminimal mungkin. Nah, konsumen tetap ingin mengakses hiburan digital meskipun memiliki keterbatasan dalam ekonomi. Kedua yaitu teori persepsi konsumen. Persepsi adalah cara konsumen menafsirkan informasi sebelum mengambil keputusan. Nah, dalam konteks ini, harga murah itu dipersepsikan sebagai kesempatan hemat. Banyak konsumen yang mengabaikan resiko karena persepsi awal yang sudah terbentuk. Jadi, konsumen hanya fokus kepada informasi yang menguntungkan dirinya saja. Lalu di sini ada yang ketiga yaitu teori pengambilan keputusan konsumen. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan pengenalan kebutuhan. Ketika calon pembeli menginginkan hiburan sebagai kebutuhan mereka. Yang kedua, pencarian informasi. Calon pembeli melihat informasi di media sosial, contohnya seperti TikTok, IG, maupun Twitter. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Mereka harus dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu membeli di aplikasi resmi ataupun membeli di pihak ketiga dengan harga yang lebih murah. Yang keempat, keputusan pembelian. Nah, ketika mereka memilih sharing, maka timbul perilaku pasca pembelian. Nah, yang kelima yaitu perilaku pasca pembeliannya. Entah itu kecewa, trauma, ataupun tetap memakai. Nah, ketika pembeli itu tetap memakai, maka dipastikan bahwa mereka itu puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pelayanan pihak ketiga tersebut. Yang keempat yaitu teori perilaku konsumen digital. Nah, dalam digital lifestyle ini, konsumen cenderung menginginkan sesuatu yang instan, cepat, dan juga fleksibel. Sharing akun Netflix ini memenuhi karakteristik digital lifestyle, namun terkadang mengorbankan aspek keamanan data, privasi, dan juga kenyamanan pengguna. Yang kelima yaitu teori perceived risk theory. Nah, jenis risiko yang dapat muncul yaitu antara lain financial risk, performance risk, privacy risk, dan juga psychological risk. Nah, konsumen dengan literasi digital rendah cenderung lebih mudah tergoda dengan harga murah dibanding kualitasnya. Yang terakhir yaitu digital lifestyle dan juga perubahan nilai konsumen. Digital lifestyle mengubah nilai konsumen dari kepemilikan menjadi akses dan juga legalitas menjadi fungsional. Konsumen modern tidak selalu loyal terhadap merek dan lebih terfokus kepada fungsi dan juga harga. Kesimpulan, digital lifestyle mengubah nilai konsumen dari kepemilikan menjadi akses, legalitas menjadi fungsionalitas. Fenomena sharing akun premium Netflix merupakan representasi perilaku konsumen dalam digital lifestyle, di mana konsumen lebih mengutamakan efisiensi biaya, kemudahan akses, dan fleksibilitas penggunaan dibandingkan keamanan dan legalitas produk. Perilaku ini dipengaruhi oleh persepsi harga, motivasi ekonomi, pengaruh sosial, serta gaya hidup digital yang membentuk proses pengambilan keputusan konsumen.